Halo semuanya, balik lagi di channel kami, Budi, bukan Intel, orang dengan genetik Jawa 100% sudah pasti hitam. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemarin kita ngomong soal logistik di part 1. Kita omongin secara general yaitu dari awal sampai akhir ya. Current state, gap analysis, desired state, dan bagaimana mencapainya ya, mencapai goal kita. Tapi dengan ground to the realities ya, kita melihat realita material kita. Oke, karena kita ini sudah part 2, berarti kalian masih ingat dong kemarin apa aja yang diomongin ya. Current state, gap analysis, desired state, selalu itu ya 3. Nah, yang kita omongin adalah sekarang current state. Kenapa current state? Balik lagi di video sebelumnya di part 1 ada, bukan pepatah ya, quote kutipan dari buku Art of War-nya Sun Tzu. Know yourself, know your enemy, you will win every battle. Lu tahu diri lu ya, lu tahu diri lu tahu musuh lu, maka lu akan bisa menang semua pertempuran yang lu lakuin gitu. Lu mau perang di mana aja lu akan pasti menang, dan itu berlaku juga di logistik. Lu tahu keadaan organisasi lu tahu apa yang lu mau lu capai, lu pasti akan bisa melaluinya gitu. Ada halangan, ada rintangan ya, tinggal diselesaikan saja. Oke. Lalu toolsnya apa Bud yang paling gampang untuk mengetahui current state? Tentu saja SWOT TOWS analysis. Ada yang tahu SWOT analysis, TOWS analysis? SWOT itu kemarin sempat disinggung sedikit ya. Strength, weakness, opportunity, threats. Kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman. Jadi ketika kalian punya sebuah organisasi atau mempunyai sebuah badan ya, enterprise, apapun itu, kolektif, kalian harus mengerti nih SWOT ini apa. Kalian harus bisa mengidentifikasi kekuatan kalian, kelemahan kalian, kesempatan yang bisa kalian raih, dan ancaman-ancaman apa aja yang akan kalian hadapi ya. Contoh misalnya, Bud, saya punya kolektif main futsal. Kekuatan kolektif saya tuh misalnya pemain kita lari cepat-cepat. Kelemahannya apa? Kalau ngumpan sering salah. Kesempatannya apa? Kita banyak sering tanding nih, sering dapat lawan tanding. Jadi kesempatan untuk mainnya tuh banyak, untuk berkembangnya banyak karena banyak lawan tanding, nggak cuma satu aja. Threats-nya apa? Lawan tandingnya jago-jago, bisa ngedon nih tim kita kalau kalah terus gitu kan. Nah, akhirnya ketemu tuh, tapi itu sedikit banyak caranya ya, untuk bukan cara, gambaran SWOT itu apa. Lalu ini apa sih Bud? Ini tuh TOWS. Jadi ini TOWS ini tuh kita ngegabung-gabungin cocok logi ya. Cocok logi tapi scientific. Soal SWOT analisis ini. SWOT analisis ini dicocok logi untuk bisa menjadi sebuah strategi. Ya, strategi dan gambaran enterprise atau organisasi kalian tuh seperti apa. Oke? Yang pertama, SW, strength, weakness, refleksi. Kenapa refleksi? Ayo, yang masih ingat di video pertama, di video part 1 itu SW itu strength and weakness adalah sesuatu yang intrinsik yang ada di dalam di individual atau organisasi. Jadi kalau kita menganalisa strength dan weakness, kelemahan dan kekuatan, maka kita merefleksi diri. Oh, organisasi gua apa ya kelemahannya? Apa ya kekurangannya? Ini. Refleksi. Lalu SO, strength opportunity. Kekuatan bertemu dengan kesempatan. Ya, gue sampai lupa opportunity apa bahasa Indonesia. Sorry. Kekuatan bertemu kesempatan, ya. Maka itu kita bisa mengetahui kelebihan absolut kita apa. Tadi ya kan. Bud, tim futsal gua larinya kenceng. Lawannya banyak. Ya udah. Kita pakai kecepatan larinya ini sebagai kelebihan absolut dibanding lawan-lawan kita. Ya, setelah refleksi, oh ya kekuatan gue ini, kelemahan ini gue
Ya udah, coba kita tutup kelemahan kita menggunakan kelebihan absolut kita. Yang ketiga apa? ST, sarjana teknik, bukan. ST itu strength and threats, kekuatan bertemu ancaman. Ya, wih bot, musuhnya jago-jago. Kita emang cepet larinya, tapi musuhnya jago. Akhirnya apa? Kita bisa ketutup nih ruang-ruang geraknya. Berarti harus ngapain gitu kan? Nah, nanti itu harus ngapain. Ntar, ini kan ngomongin current state ya. Harus ngapain itu nanti. Kita ngomongin current state dulu. Oh ya, ancaman dan mitigasi ancamannya itu nanti nih. Di sini nanti. Tapi ancamannya itu yang kita utamakan. Karena kita balik lagi ngomongin current state. Nomor 4 apa Bud? WO. Bukan walkout ya. Kalau walkout lain lagi. WO ini weakness opportunity. Kelemahan kita tapi bertemu kesempatan. Ya, kelemahan itu kan internal, bertemu eksternal kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk tumbuh. Ya, kita tidak bisa passing kita jelek gitu. Oh, berarti lawan kita pakai selain dikalahkan dengan kelebihan, kita juga harus bisa menutup kekurangan, mengurangi kekurangan. Ya sambil latihan passing gitu, nggak usah takut kalah. Cuma sparring gini kok, nggak akan mati ditembak. Kalah main bola, nggak kayak dulu orang Kolombia tuh, siapa tuh lupa. WT, weakness threats, kelemahan bertemu ancaman. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Ini harus jujur, ya. Karena ini adalah kelemahan absolut dari organisasi atau individu kalian. Contoh tadi kan passingnya jelek, musuhnya jago. Ya udah, kalau kalian main passing ketika main futsal, jangan harap hasilnya tuh akan sebagus kalau kalian main kecepatan ketika bertanding tadi gitu, ketika sparring gitu. Hasilnya akan lebih bagus ini daripada ini. Jadi ketika kita melakukan WO, maka WT-nya juga harus dipikirkan, karena ini pasti sejalan nih. Lalu yang terakhir adalah OT, orang tua, bukan. OT itu opportunity bertemu threats, kesempatan bertemu ancaman. Jadi kadang opportunity adalah threats juga. Kalau misalnya kita melihat dengan kacamata risk averse dan risk taker. Jadi risk averse itu kita menghindari resiko, risk taker itu mengambil resiko. Kalau kacamatanya seperti itu, maka satu isu bisa menjadi dua gitu, kelebihan atau kekurangan gitu. Contoh yang tadi kan opportunity-nya banyak musuh dan musuhnya jago-jago gitu. Musuh jago-jago itu bisa di opportunity juga sebenarnya. Kalau kita melihatnya positif. Oh, ini musuhnya jago, gue bisa latihan nih. Kelemahan gue bisa gue benturin sama keadaan, yaitu musuhnya jago. Sampai sini oke ya, kita ganti slide. Tadi slide show-nya hapus doang. Oke. Jadi setelah kita mengetahui SWOT tadi, ya, itu tadi posisinya di mana sih, Bud? Posisinya tuh ada yang paling atas dalam pengerucutan masalah dan solusi ya. Kita kan dalam manajemen itu kita mau mencari solusi ya. Dalam manajemen, terutama manajemen logistik, kita mau cari solusi. Nah, SWOT analisis, lalu mengerucut ke 4M atau Ishikawa diagram, lalu mengerucut lagi ke 5Y. Itu adalah untuk mencari solusi ya. Ini adalah tools current state ya. Jadi tadi kita sudah membahas di level strategis nih, level SWOT. Nah, kalau di sini ini level taktikal. Biasanya kalau strategis itu berarti long term, 10, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tactical ini maksimal 5 tahun, 1 tahun. Nah, short term ini hitungannya bulan biasanya. Oke, 3 bulan ke depan harus ada nih 5Y-nya gitu ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah memberikan konteks strategis yang tadi kita bahas ya. Nanti kalau 4M, 5Y ini nanti kita kita jelaskan di
lain waktu, karena ini mungkin bisa satu video sendiri nih yang tadi kan, dan sudah sedikit dijelaskan ya di video pertama di part 1 gitu. Lalu 5Y ini nanti akan dikombin, sebenarnya ini kan masih kualitatif ya. Ini bisa dikombin dengan pendekatan kuantitatif. Ini kualitatif. Pendekatan kuantitatifnya adalah value stream mapping. Value stream mapping ini apa? Dia adalah seperti motion study gitu. Seperti motion study tapi lebih holistik. Motion study itu kita ngukur gerakan-gerakan yang kita lakukan ketika melakukan pekerjaan. Contoh, kalau misalnya ini paling gampang yang ngerebus Indomie itu. Ngerebus Indomie sih itu gerakannya apa aja sih? Indomie diambil dari rak, digunting, dibuka, ini cara gue ya. Jadi digunting, dibuka, isinya dimasukin ke air yang udah direbus, bumbunya di mangkok, setelah selesai rebus ditaruh ke mangkok gitu. Nah, itu kita analisa tuh setiap step-stepnya berapa detik. Nah, itu namanya value stream mapping, motion study atau value stream mapping. Value stream mapping itu lebih tinggi dari motion study karena dia ngelihat semua proses. Jadi kalau misalnya ngerebus tadi makan Indomie itu dari lapernya tuh udah dihitung gitu, lapar. Kita ada dari setelah makan lapar lagi itu berapa jam. Habis itu jalan nyari Indominya berapa jam, ngerebus masak Indominya berapa jam, makannya berapa jam, mencuci piringnya berapa jam. Itu value stream mapping. Kalau motion study itu yang tadi, sama gerakan-gerakannya doang. Harus dibedakan. Motion study ya, ini versus ini ya. Ini adalah dua hal yang serupa tapi tak sama. Oke, next kita bicara yang lain dulu. Biasanya kan kita ketika ketika kita merumuskan current state, itu pasti ada hambatan-hambatannya. Nah, gua akan coba jelasin 3 hambatan yang biasanya ditemui ketika kita ngelakuin sesi diskusi atau brainstorming soal analisa current state ini, menentukan current state. Ada yang tahu nggak brainstorming itu apa? Brainstorming itu sesi ketika semua peserta diskusi itu diminta untuk memberikan pendapat. Nah, karena Indonesia ini orangnya unggah-ungguh, eueuh-pakeueuh, dan banyak gak enakannya. Hasilnya ini nggak jujur nih biasanya nih. Dan cenderung mendengar orang yang dituakan, cenderung mendengar pendapat yang paling senior, paling tua, mereka nggak berani bantah, akhirnya diem. Ini akhirnya current state-nya tidak clear. Strength-nya misalnya harusnya strength-nya tadi kecepatan, karena orang yang udah senior di klub bola tadi, enggak kok, kita strength-nya bukan kecepatan, kita strength-nya adalah kerja sama tim misalnya. Padahal dari 10 orang anggota klub cuma dia doang yang mikirnya begitu, tapi karena dia paling lama di klub, paling udah bangkotan lah, tua di sana gitu, tua di organisasi gitu ya, abang-abangan biasanya ini kalau di Ormek, abang-abangan gitu kan. Akhirnya dia yang paling didengar. Hasilnya apa? Nggak jelas current state-nya. Ya seperti itu. Oke, yang nomor 2. Terlalu banyak yang dibahas, nggak fokus. Jadi kayak tadi misalnya strength, yang dibahas strength-nya misalnya harusnya cuma 1 poin aja, tapi pada minta, oh enggak, kita kan nggak cuma cepat aja kekuatan kita, tapi juga kerja sama tim ya. Tadi misalnya karena yang tuanya masih kekeh gitu, masih ngotot, akhirnya dimasukkan lah dia pendapatnya ke dalam itu gitu kan, ke dalam kesimpulan. Padahal harusnya kesimpulannya cukup 1, jadi kesimpulannya 1+. Atau yang nggak fokus aja gitu, tadinya ngomong strength terus jadi ngomong weakness, ketuker sama threats. Weakness sama threats itu kan kadang ketuker ya, padahal gampang gitu. Weakness itu
Intrinsic trust itu eksternal, tapi kadang ketukar karena orangnya nggak ngerti teorinya, atau ya balik lagi merasa senior, merasa si paling tahu, si abang-abangan segala macam gitu ya. Akhirnya apa? Current state-nya tidak jelas. 3, nggak relevan. Ini sebenarnya masih berhubungan juga dengan desire state ya. SMART goal kemarin masih ingat video pertama, R-nya apa? Relevan. Lagi ngomongin SWOT klub bola, tiba-tiba dia ngomong, nih si paling senior ini dia ngomong, iya tapi karena motor gua jelek, gua nyampe ke kantor suka telat, di engklek terus tuh, kagok kayak motor jelek gitu. Akhirnya gus nyampe ke tempat latihan telat, skill gua kalah sama kalian yang nyampe duluan. Nggak relevan, karena itu kan pribadinya dia, bukan secara holistik. Mungkin bisa menjadi sebuah hal yang relevan, tapi ya itu balik lagi ke kesimpulan bersamanya seperti apa. Masa semua hal-hal pribadi anggota timnya harus dimasukkan ke masalah bersama gitu. Nanti ada yang, ya kalau gua jam segitu gua harus ngangkatin jemuran, nggak bisa latihan gua deh. Nggak komitmen dong, ya kan nggak relevan, balik lagi deh. Itu kan urusan lu, bukan urusan gue, gitu kan, bukan urusan kita. Jadi ini 3 hal yang biasa ditemui ketika orang melakukan diskusi soal current state atau brainstorming. Ini nggak cuma current state aja ya. Ketika ada semua diskusi soal keorganisasian, manajemen dan sebagainya, administrasi, ini yang 3 ini sering banget keluar ya. Buat yang pernah ngalamin, komen ya di reply biar kita sharing bersama. Terutama yang aparatur BUMN. Jadi segitu aja guys dari saya soal current state. Kalau terlalu panjang juga nanti kita nggak fokus. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau di Twitter kami, di Instagram kami juga boleh. Misalnya ada yang salah atau ada yang kurang jelas, boleh bertanya, klarifikasi. Kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawab sebaik-baiknya. Nah, semoga bermanfaat ya buat kawan-kawan profesional logistik atau yang memang pengen tahu logistik. Mungkin kalau pingin lebih dalam lagi, kasih case ya, case supaya kita bisa lakukan case study. Misalnya saya punya kolektif nih soal lapak baca misalnya, tapi saya nggak tahu nih kenapa kita nggak bisa berkembang, atau gimana caranya supaya lapak baca saya nih bisa lebih besar lagi ya. Itu boleh ya, minta dikonsultasikan ke saya, itu gratis. Di reply aja, nanti kita bisa diskusi DM di DM atau di Signal atau di Telegram, terserah mau lewat mana. Nah, hasilnya itu nanti kita buatkan video sebagai case study. Oke? Konsultasi gratis sama Budi. Yang penting soal pergerakan ya. Kalau komersial ada tarifnya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, balik lagi mohon maaf kalau ada salah dari saya, karena kesalahan itu datang dari saya, kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hidup Jokowi.